Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum dimulai acara pengajian pada malam hari ini, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat sehat, iman dan Islam. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ilmu tauhid dan menjadi pegangan untuk kehidupan umatnya. Yang saya hormati Tante Sari selaku penceramah dan atau tausiah dan seluruh jamaah ibu-ibu ummahat yang dirahmati Allah SWT. Semoga dengan hadirnya dalam pengajian malam ini menjadikan amal baik dan menambah ilmu agama. Amin. Ya, saya selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga kultum, yang keempat acara inti, yaitu tausiah, yang kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Satu lagi ya? Kita sudah cukup. Yang satu lagi. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu memiliki sesuatu pegangan, dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan akhirat mendapat azab yang berat. Sadaqallahul-azim. Maaf tadi sampai nomor berapa? Ayat berapa? Ayat 115. Berapa? 114? Sekarang 115. 115. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu balahu ma fis samawati wal ard kulun lahu qanit.
tun badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna au ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyana ayati liqaumi yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basiraw wa nadhira wa la tus'alu an ashabi wala tus'alu an ashabil jahim dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah, sungguh Allah maha luas maha mengetahui. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak, maha suci Allah bukan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Ya, selanjutnya untuk Resdianti Iis. Allah, karena dengan menyebut nama Allah, pertama kita memohon ridhonya ya, dan yang kedua kita memohon petunjuknya supaya apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan perintahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idit tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Wa id ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah bagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan
aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minahum billahi wa yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adkurruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, Allah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan pada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu acara inti yaitu tasbih yang akan dibawa waktu dan tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca doa belajar ya, supaya Allah tambah ilmu kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alamin. Bisa kedengeran ya suara saya ya? Ngeran. Enggak putus-putus kan? Ya enggak. Ya. Ya, pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan tafsir Quran surat Al-Qalam kemarin ya, lanjutannya ya. Mudah-mudahan malam ini selesai. Mungkin bisa dibuka Al-Qalam ayat ayat kemarin sampai 16 ya. Iya. Sekarang ke ayat 17-nya ya. Ini mungkin bagi yang baru bergabung pada tiga pekan ini kita sedang membahas tafsir Quran berdasarkan riwayatnya turun ya. Jadi bukan berdasarkan urutan mushaf, tapi berdasarkan turunnya. Jadi yang pertama, yang seperti sudah kita bahas malam sebelumnya adalah tafsir surat Al-Alaq. Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali diturunkan Allah ya, melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan perintahnya ketika itu adalah Iqra. Nah, Iqra ya, Iqra adalah membaca. Apakah yang dibaca ya? Waktu itu Jibril memerintahkan Rasulullah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca dengan nama Allah. Sedikit saya resume ya. Jadi segala sesuatu yang tidak disandarkan dengan nama Allah terputus amalnya. Ya seperti itu ya. Jadi segala macam perbuatan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ketika kita mau mendapat pahala ya seharusnya disandarkan dengan Allah. Karena dengan menyebut nama Allah, pertama kita memohon ridhonya ya, dan yang kedua kita memohon petunjuknya supaya apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan perintahnya Allah. Supaya apa-apa yang kita lakukan mendapat pahala ya. Dan yang hikmah selanjutnya diturunkannya dengan surat Al-Alaq itu adalah bagaimana kisah Abu Jahal ya. Abu Jahal adalah tokoh yang digambarkan di surat Al-Iqra itu, seseorang yang melarang Rasul ketika sholat. Rasul ketika itu baru-baru pertama kali diturunkan Al-Quran ya, melalui surat Al-Alaq itu perintahnya kemudian sholat ya. Nah itu Abu Jahal ketika itu melarang. Dan apakah jawaban Allah ketika Abu Jahal melakukan tindakan itu? Rasul disuruh apa? Kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka janganlah kamu patuh ya kepada orang yang melarangmu melakukan sholat.
Seperti itu ya. Nah, itu sedikit ringkasan dari kajian beberapa minggu yang lalu. Dan kemudian surat yang kedua kemarin apa? Ada yang masih ingat? Surat yang kedua setelah Al-Alaq? Al-Qalam ya. Ya, Al-Qalam. Tuh. Al-Qalam kemarin adalah surat yang pertama kali, yang kedua kali turun ya, setelah surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq itu yang ayat pertamanya apa? Nun ya, Nun. Ada yang masih ingat Nun itu artinya apa? Kenapa? Halo, halo. Ya, Ada yang masih ingat? Kita murojaah dikit ya. Ada yang masih ingat Nun itu artinya apa kemarin? nama seekor ikan. Kan, yang menjadi apa? Jadi makanan pertama kali. Apa Jadi namanya? Hati ikan paus menjadi pertama kali makanan. hati Surga ikan ya? paus. Oh, alhamdulillah masih ingat. Kemudian kalau yang di surat Al-Alaq itu tokohnya itu Abu Jahal. Kemudian yang di surat Al-Qalam tokohnya siapa kemarin? Walid bin Walid bin Mughirah. Mughirah ya. Walid bin Mughirah yang tokoh yang Hakim. hakim ya, seorang hakim seperti halnya kita di sini ya. Ada DPR, MPR lah. Walid bin Mughirah itu adalah termasuk orang hakim di parlemen Quraisy, kafir Quraisy ketika itu. Dan kebetulan beliau itu tugasnya memutus perkara, hakim. Jadi ketika Rasul mendakwahkan Islam ya, waktu itu Walid bin Mughirah itu menyusun apa ya kira-kira sebutan ya, gunanya apa untuk melemahkan dakwah Islam agar orang-orang takut menerima Islam. Jadi disusunlah fitnah, narasi, suatu karangan yang mengatakan bahwa Rasul itu majnun, orang gila ya. Kemudian Rasul itu orang apa yang suka memutus hubungan antara ayah dan anak. Ada lagi fitnah yang lain. Rasul disebut orang sesat. Jadi gitu ya, macam-macam sekali narasi yang dibuat oleh orang-orang kafir itu untuk melemahkan dakwah Islam. Ya itulah, dan itu sudah sering saya sampaikan ya, bahwa Quran itu adalah kisah sejarah yang selalu berulang setiap kejadiannya. Zaman dulu ada Abu Jahal dan Walid bin Mughirah, dan zaman sekarang juga ada Abu Jahal juga versi modernnya, dan Walid bin Mughirah versi modernnya juga. Karena sejarah berulang ya. Quran ini diturunkan buat Rasul ketika itu. Nah, Rasul udah nggak ada. Turunnya buat siapa? Ya, turun buat umatnya Rasul. Ya, siapa? Ya kita ini. Kalau pengen mengaku umatnya Rasul, niscaya cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang ditimpakan Rasul juga menimpa kepada umatnya juga. Terbukti ya, di zaman sekarang ini, walaupun katanya modern, banyak yang sudah bisa membaca tulis, tapi narasi-narasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka Islam itu gunanya untuk memadamkan cahaya Islam, akan gencar sekali ya. Orang Islam dituduh radikal lah, teroris lah, orang-orang yang pengen menegakkan syariat dituduh sebagai orang yang ekstrim. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali narasi-narasi yang digunakan orang-orang yang tidak beriman untuk melemahkan atau bahkan menutupi kebenaran dari Islam itu sendiri. Tapi itu sebuah keniscayaan ya, karena apa? Islam itu semakin ditutup, cahaya ya, kalau dalam ruangan, walaupun gelap sekalipun, walaupun kecil, itu akan tetap kelihatan. Nah, begitulah Islam. Islam itu cahaya ya, cahaya. Yang dimana ketika dibawakan ya, Rasul ketika lahir ya, mengemban risalah Islam, Rasul ketika dilahirkan itu, api yang disembah-sembah oleh orang Majusi padam ketika Rasul lahir, dan patung-patung berhala yang biasa disembah-sembah mereka tuh tiba-tiba jatuh. Nah, ya seperti itu juga lah ketika risalah Islam yang mau dibawa oleh Rasul ini ya. Jadi menggambarkan bahwa segala bentuk macam kemusyrikan niscaya akan dihancurkan oleh pembawa panji-panji Islam ini. Ya, seperti itu ya. Sedikit ringkasan. Ya, ini metode tafsirnya
yang pernah saya bawakan itu memakai buku acuan Tafsir Ibnu Katsir, kemudian Tafsir Tobari, dan Tafsir Said Kutub. Nah, itu 3 buku yang saya pakai acuannya untuk tafsirkan. Dan kebanyakan tafsir-tafsir yang di buku-buku ini ada 2 macam ya. Yang pertama, tafsir ayat dengan ayat. Jadi ketika menjelaskan ayat, itu dijelaskan juga dengan ayat. Dan yang kedua, tafsir ayat dengan hadis. Nah, hadis ini mengutip pemahaman Rasulullah atau juga pemahaman para sahabatnya. Karena para sahabat yang ketika itu paling dekat kedudukannya dan mendengar Rasulullah berbicara langsung. Jadi yang paling tepat pemahamannya adalah ya tafsir Quran menurut Rasulullah dan para sahabat. Ya, seperti itu ya. Jadi insya Allah ini yang saya bacakan ini yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Yang ayat 17 ya, mungkin bisa dibantu bacakan ayat 17 sampai mana nih? Sampai 33 ya. Ada yang bisa bantu bacakan? 17 sampai 33. Aku aja ya, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil." Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, "Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun." Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, "Celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada kebun yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih berat, lebih besar sekiranya mereka mengetahui." Jadi ini menurut tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir yang saya baca. Kisah ini diawali dari pemilik kebun yang mereka akan bersumpah untuk memetik hasil panennya keesokan harinya. Tetapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Nah, menurut riwayat ada yang mengatakan ini tuh penduduk negeri Yaman. Tapi ada juga yang menamakan dari negeri Habsyah. Nah, dan menurut riwayat juga dulunya pemilik kebun ini adalah orang yang soleh, seorang bapak ya, yang ketika setiap panen dia selalu menyisihkan bagiannya untuk fakir miskin. Kalau sekarang mungkin kita bahasanya zakat ya. Zakat ya, ada zakat pertanian, zakat kebunan. Nah itu dulunya tuh yang pemilik kebun ini dulunya orang soleh dan selalu menginfakkan atau menzakatkan sebagian hasil perkebunannya untuk fakir miskin. Namun ketika bapak ini tadi meninggal, akhirnya kebun itu diwarisi oleh anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya tuh berkata, "Sesungguhnya bapak kita dahulu tuh bodoh.
karena dia telah membelanjakan sebagian dari hasil kebun ini untuk kaum fakir miskin. Nah, jadi dikatakan bapaknya yang dulunya ini sering menyedekahkan hartanya untuk fakir miskin, mereka katakan bodoh. Karena apa? Karena kalau disedekahkan bagian kita nanti berkurang dong gitu ya. Maka mereka tuh berpikir akhirnya nanti kalau panen nggak usah kita kasih ke fakir miskin. Harapannya mereka kalau nggak dikasih kan nggak berkurang, jadi tambah gitu ya, melimpahlah hasil yang kita peroleh nanti. Kemudian tatkala mereka bertekad untuk melaksanakan niatnya, alih-alih apa? Malah bukannya untung, jadi buntung ya. Yang pertama, mereka tidak mengucapkan insya Allah ya. Nah, ketika kita tidak mengucapkan insya Allah berarti satu ya, berarti kita tidak menggantungkan hasilnya itu nanti sama Allah. Berbeda ya, kadang kalau di masyarakat kita itu insya Allah itu kayak enggak gitu. Misal kalau buat janji, saya tuh pernah dulu ketemu sama orang, Mbak, nanti pengajian ya. Saya jawab, insya Allah Bu, nanti hari segini jam segini gitu. Ibunya protes gitu, loh kok insya Allah Mbak, tenane ki, yang pasti harinya apa, jam berapa gitu. Saya kaget gitu kan, loh Bu, namanya insya Allah itu berarti kita kan nggak tahu ya, kita menyandarkan kepada Allah. Kadang berarti orang-orang di kita ya, kebanyakan ketika mengucapkan insya Allah itu mereka tidak menyadarkan pada Allah, sehingga mereka katakan insya Allah itu seperti bermain-main atau bukan suatu kepastian gitu. Padahal kita kan nggak tahu ya, kalau menurut Islam itu kata-kata insya Allah itu karena kita tidak tahu umur, nah kita memohon sama Allah dengan insya Allah itu supaya Allah menyampaikan umur kita, amal kita, waktu kita pada waktu dan tempat yang telah kita janjikan ya gitu. Tapi berbeda ternyata dengan orang yang kebanyakan insya Allah itu dikatakan sebagai kayak tidak pasti gitu, tidak suatu yang pasti gitu. Bahkan waktu itu saya berkata, lu Bu, namanya insya Allah itu ya karena kita nggak tahu umur ya, saya memohon sama Allah semoga ketika saya punya kesehatan, diringankan langkah saya ke majelis, saya bisa hadir ke pertemuan tersebut. Ya dulu waktu itu ibunya belum ngaji, tapi setelah ngaji ibunya nggak seperti itu ya alhamdulillah gitu. Nah itu ya, jadi ini insya Allah itu ketika kita menyandarkan kepada Allah itu harus benar-benar ya, benar-benar kita lakukan gitu. Jangan kadang ada begini, misalnya ada orang bayar utang, insya Allah ya nanti aku bayar kalau uangnya sudah dapat gitu. Benar kan? Ketika sudah dapat, padahal dia udah ngomong insya Allah nih, ternyata apa? Dia ada keperluan lain nih, akhirnya nggak jadi dibayar-bayar gitu. Nah itulah makanya kalau kita menyebut insya Allah, kita tuh sudah menyertakan Allah dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Dalam arti ketika kita benar-benar menyebut insya Allah, itu harus benar-benar kita lakukan. Jangan sampai kita nggak lakukan. Jangan mentang-mentang insya Allah itu belum pasti, akhirnya kita nggak jadi melakukan ya. Jangan seperti itu ya. Karena dengan menyebut insya Allah itu segala amal perbuatan kita itu kita mohon kepada Allah untuk sekiranya Allah menyampaikan kita kepada hajat kita tersebut. Dan ketika Allah sudah sampaikan, nah harus kita penuhi karena kita sudah menyebut insya Allah. Ya. Makanya kalau benar-benar tidak mau melakukannya, ya jangan pakai insya Allah ya. Jangan sampai kita membawa nama Allah kepada sesuatu perkara yang kita memang tidak ingin kita lakukan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ayat 19-nya ya, kembali tadi kepada kisah tadi. Yaitu ketika tadi ya, anak-anak yang diwarisin kebun oleh bapaknya ini, mereka udah janjian, jangan sampai kita ngasih ini buat orang miskin. Dan ternyata apa? Kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Berarti ini apa? Seperti kalau menurut kisahnya ini seperti apa?
eh, kebakaran ya, karena gelap gulita, jadi kebunnya itu kebakaran, sehingga yang tadinya pagi-pagi mereka berencana memanen, di ayat 21 dan 22-nya ya, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik. Mereka pun akhirnya berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang-orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Nah itu mereka gini ya, mereka tuh berniat kikir, berniat pelit, karena tidak ingin memberi bagian dari panen kebunnya itu kepada orang miskin. Sehingga ketika itu mereka tuh kaget ya, ketika melihat kebunnya sudah habis terbakar, gelap gulita ya, hitam pekat gitu. Mereka kaget, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat ya, 26-nya ya. Ayat 27-nya, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Ingin untung, tapi karena niat pelit, Allah balikan seketika ya, dari untung jadi buntung. Ini ya makanya, ya Allah, makanya ini pelajarannya ya. Ternyata ketika kita bermaksiat kepada Allah ya, itu bisa menghalangi rezeki yang tadinya akan kita peroleh. Makanya jangan sampai sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah, baik besar ataupun kecil, baik tampak maupun tersembunyi. Jadi jangan sekali-kali kita pelit. Pelajaran di situ, jangan sekali-kali kita bermaksiat. Jangan sekali-kali kita merasa tidak cukup untuk dalam berinfak, dalam berzakat, dalam sedekah ya. Karena ketika kita pelit dalam mengeluarkan, Allah itu akan mengambil paksa bagian yang tadi kita sudah tahan-tahan. Pernah nih ada suatu kejadian ya, ada orang temen juga mau ngaji gitu, mau ngaji, terus tiba-tiba dia itu alasan katanya, alasannya sibuk, alasannya inilah, alasannya itu, dan padahal dia itu bisa saja meluangkan ya, beda kalau sibuknya beneran ya, bukan uzur ya, uzur, tapi dia itu sibuk tapi dibuat-buat sibuk gitu. Akhirnya Allah kasih dia kesibukan, benar-benar kasih kesibukan. Akhirnya pas dia mau datang beneran, toren airnya itu pecah. Akhirnya dia harus ganti sejumlah apa yang dia tahan tadi ya, waktunya dia tahan, terus waktunya kan duit ya buat dibeli bensin, akhirnya dia pakai buat membayar tukang, membayar toren gitu. Akhirnya dia nyesel sendiri, ngomong sama saya, aduh Mama Ziat, aku nyesel nggak datang ngaji, padahal sebenarnya aku bisa aja datang ngaji, tapi gara-gara aku ya berat waktu ya, berat tenaga, berat duit gitu, Allah ngambil paksa seketika gitu ya, dia rugi bayar tukang, dia yang harusnya bayarannya cuman segini, akhirnya membengkak pengeluarannya sampai segini ya gitu ya. Ya itulah contoh ya, padahal hal kecil, hal sepele yang kita pelit terhadapnya itu Allah balas seketika. Ya dia pelit terhadap waktunya ya, dia pelit terhadap Allah, waktunya yang harus dia gunakan untuk ngaji, padahal di dalam kelapangan, dia mencari-cari alasan seperti itu ya. Nah, tapi insya Allah seperti itu, ibaratnya rezeki yang ditahan Allah itu mungkin kalau dalam pandangan kita anggap sebagai musibah ya, tapi di pandangan Allah itu sebenarnya cara Allah untuk membersihkan jiwa kita, hati kita, harta kita dari segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ya gitu ya. Di ayat 28-nya, berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Jadi ada orang yang paling bijak ya, paling berilmu di antara mereka. Makanya sudah aku katakan kan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Allah, gitu kan? Nah, bentuk tasbih di sini apa ya? Bentuk tasbih ini adalah menyucikan Allah. Jadi menyucikan segala sesuatu dari diri kita yang penuh dengan kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit hati
lainnya. Kalau dalam contoh ini ya berarti disucikan dari tindakan yang pelit. Karena mereka tidak mau memberi bagiannya kepada fakir miskin. Kemudian di ayat 29-nya mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ya. Ayat 29-nya ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Akhirnya mereka mengakui kesalahannya. Subhana rabbina, Maha suci Tuhan kami. Inna kunna, sungguh kami adalah zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, ini alhamdulillah. Jadi Allah menegur ya orang-orang yang beriman dan kemudian dia berniat pelit, Allah tegur dengan dikirimkannya kebakaran yang melanda kebunnya, sehingga dia orang-orang pemilik kebun ini menjadi insyaf, menjadi dia bertobat sama Allah. Dia mengakui kesalahannya. Inna kunna dzalimin. Ya Allah Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha Suci. Sungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Dan kemudian mereka ayat 30-nya. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Nah, itu kan ya ya. Gara-gara kamu sih bilang-bilang gak usah dikasih ke fakir miskin. Akhirnya kita jadi buntung kan, rugikan gitu kan. Dan jadi saling nyalahin gitu kan. Dan ayat 31-nya, mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas. Iya, orang-orang yang melampaui batas ya. Jadi maksudnya melampaui batas di sini tuh qalu ya wailana inna kunna taghin. Jadi orang-orang yang taghin, orang-orang yang melampaui batas apa? Yaitu batas dari syariat yang Allah tetapkan. Ya, segala sesuatu tuh ada batasnya ya, kayak tadi misal zakat, panen itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Panen dari hasil pertanian ya, terus hasil perkebunan itu tuh ada zakatnya. Ada ya rinciannya kalau kita nanti membahas itu ada di fikih zakat. Ada juga ketika ada zakat mal, nah itu ada juga zakat fitrah, nah itu. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan bagiannya, Allah sebut apa? Sebagai dia orang yang togin. Kalau yang pekan lalu ya di surat Al-Alaq tuh togok ya, togok. Jadi kalau apa? Togok itu ya. Jadi orang-orang yang melampaui batas. Kalau saya ingat togok tuh ingat patung. Patung-patung di Bali itu kan dinamanya togok juga ya. Togok. Ya berhala yang disembah-sembah oleh mereka. Itu disebut orang-orang yang melampaui batas. Jadi batas-batas syariat Allah yang Allah tetapkan ini. Di sini maksudnya seperti itu. Batas-batas syariat yang Allah tetapkan kepada manusia. Yaitulah togin. Kemudian di ayat 32-nya. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina ragibun. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Nah, di sini Allah hendak mengajarkan kepada kita ya, bahwa ketika kita ditimpa musibah, kita berucap tobat dulu ya. Zikirnya tobat dulu ya. Tobat, istighfar. Nah, kemudian kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik daripada yang ini. Dan sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Jadi ini ya, ketika mendapat musibah kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah meminta ganti yang lebih baik. Karena ketika kita mendapatkan ampunan Allah, niscaya Allah menggantinya dengan apa? Pahala ya, biasanya pahala sabar atau enggak juga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Sesuatu yang lebih baik. Apakah itu diganti dengan kebun yang lebih baik, kita nggak tahu ya kalau alam, atau enggak kita biasanya ada penggantinya yang yang lebih baik menurut Allah tuh untuk menjaga iman kita. Jadi misal kadang dulu pernah saya dicurhatin, jadi suami istri, kita segini-gini aja ya, usaha kita udah bekerja keras gitu ya, tapi kok hasilnya segini-gini aja, utang yang masih ada kayak gitu. Nah terus istrinya ini menasihatin suaminya,
Ya alhamdulillah toh ya, gitu kan. Kalau Allah ngasih kita rezeki yang banyak, mungkin kalau kita jadi orang kaya, mungkin kita tidak beriman gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa jadi sombong karena harta kita gitu ya. Sesungguhnya Allah tuh sudah cukupkan kita dikasih segini aja, ya ini untuk menjaga diri kita, din kita, agama kita dari segala macam bentuk kekufuran. Begitu juga ketika ada orang kaya ya, orang kaya dikasih harta dan dia beriman. Nah, ya memang dengan hartanya itu cukup, itu Allah hendak menjaga dia dari apa? Dari kekufuran. Mungkin kalau dia dikasih miskin, mungkin dia bisa kufur. Nah, seperti itu. Jadi Allah sudah tahu ya batas-batas hambanya, dan Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Disempitkan bukan berarti Allah hinakan. Dilebihkan bukan berarti Allah muliakan juga. Karena harta itu atau dunia itu bagi Allah itu tidak lebih dari selalat nyamuk ya. Selalat nyamuk apa? Sayap nyamuk ya di hadisnya ya. Kalau nggak salah ya. Kalau saya salah tolong diingatkan ya. Seperti sayap nyamuk dunia itu. Nah, Allah tuh selalu mencela dunia. Karena bagi Allah dunia itu tidak ada apa-apanya. Berbeda dengan rezeki ya. Rezeki itu kan bisa apa aja ya, nggak melulu dengan harta dunia. Tapi rezeki itu ya bisa jadi kita datang ke majelis taklim dengan mudah, kita diberikan rezeki bersyukur, kita diberikan rezeki bisa bersabar gitu kan, kita dikasih rezeki untuk bisa beristighfar gitu kan, mengakui kesalahan itu rezeki. Jadi bisa dibedakan ya antara rezeki sama dunia, itu beda ya, dua hal yang sangat berbeda. Kalau dunia Allah selalu mencela, tapi kalau rezeki Allah tidak pernah mencela. Jadi itu ya, jadi kembali kepada ayat 32, jadi disunahkan ketika kita mendapat musibah itu adalah kita berdoa, minta sama Allah, istighfar ya, mohon ampun, dan yang kedua minta ganti yang lebih baik dari musibah yang Allah timpakan pada kita. Dan ayat 33-nya, seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui gitu ya. Subhanallah gitu ya. Azab ya. Itulah azab dunia ya. Azab dunia dengan diberikan kebakaran hutan, kebakaran kebun ya tadi, kebakaran kebun, ataupun misal musibah apapun itu yang menimpa kita di dunia. Itu aja kita kadang takut ya. Bagaimana nanti ya azab di akhirat sekiranya kita nanti mengetahui. Itu ya. Kemudian di ayat 34 sampai 41 ya, coba dibantu bacain, siapa yang bisa? Aku baca ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam, orang yang tunduk kepada Allah, seperti orang-orang yang pendurhaka, orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil putusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajarin? Sesungguhnya di dalamnya kamu dapat memilih apa yang kamu sukain. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, yakni bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka kaum musyrik, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap putusan yang diambil itu. Sampai berapa tadi? 41 Mbak. 41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang benar. Ya itu ya, jadi sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Itu orang bertakwa ya. Orang bertakwa itu menurut riwayat hadis ya, itu ketika di surga, setelah mendapat surga itu
apapun yang mereka inginkan tuh akan datang seketika. Bahkan ketika pengen makan ini, itu nggak perlu capek-capek memasak, tapi tiba-tiba aja ada, misal pengen makan burung bakar ya, langsung burung puyuh datang langsung, tanpa perlu kita capek-capek masak, langsung datang seketika. Itulah surga yang dimana tidak pernah dibayangkan oleh panca indera kita. Jadi segala macam kenikmatan yang paling mewah sekalipun di dunia ini, itu masih kalah jauh dengan kenikmatan nanti di surga. Ya segala macam ya, apapun yang nanti diinginkan ketika di surga akan mendapat langsung tanpa perlu capek-capek kita membuatnya ya. Bahkan ada satu riwayat juga ya, ada orang tuh yang sangat menginginkan anak. Anak itu ketika di surga ya langsung saja gitu, langsung hamil, langsung melahirkan tanpa melalui proses yang panjang gitu ya. Masya Allah ya, ketika di surga pengen punya anak, langsung saja dapat anak gitu. Masya Allah. Itulah rezeki yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat 35-nya, apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang yang berdosa atau orang kafir? Jadi sama nggak kira-kira Allah memperlakukan orang Islam dan orang kafir? Tidak sama ya. Makanya dalam peradilan tuh saksi itu, kalau dalam hukum Islam itu ya saksi itu ya harus dari orang Islam gitu ya. Saksi harus dari orang Islam. Kalau orang kafir boleh nggak jadi saksi? Ya itu nggak boleh. Kecuali memang misal kalau saksi dalam hukum waris itu ada saksinya dan itu memang tidak ada orang lain, itu mau gimana lagi kan ya. Dan memang di wasiatnya itu ketemunya ya sama orang kafir, itu ada hadisnya diperbolehkan. Maaf, bukan hadis ya, ada fikih yang memperbolehkan memakai saksi dari orang kafir. Tapi untuk saksi peradilan dalam Islam, orang kafir itu tidak boleh bersaksi. Nah terus bagaimana ya kalau kadang di sistem demokrasi ya, demokrasi itu suara orang kafir sama orang muslim sama gitu ya. Nah ya, sementara Allah mengatakan bahwa tidak sama. Allah itu memperlakukan orang Islam dengan orang-orang kafir. Kalau dalam demokrasi ya, suara orang muslim, ulama, pelacur, orang mabuk-mabuk, orang tukang korupsi, gitu ya, orang kafir, orang Konghucu, orang Nasrani, semuanya mempunyai sama, suaranya satu. Bahkan orang-orang di napi-napi ya kemarin itu, waktu pemilihan dapat juga ya, sampai ada kotak suara itu dibawa ke sana. Bahkan sempat saya juga dengar berita tuh sampai di rumah sakit jiwa orang-orang gila juga mendapat hak suara gitu ya. Subhanallah ya, subhanallah. Makanya dalam Islam di dalam ayat ini ya, dalam ayat ini tuh Allah mengatur Allah tidak sama memperlakukan orang Islam dan orang kafir. Makanya kalau orang Islam itu yang mempunyai hak suara, hak menjadi pemimpin itu orang Islam. Orang kafir boleh nggak jadi pemimpin? Boleh nggak? Siapa yang bisa jawab? Boleh lah. Siapa tadi yang jawab? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu makanya orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin sebenarnya, dan orang kafir itu sebenarnya tidak boleh punya hak suara karena Allah tidak menyamakan kedudukan mereka. Bahkan dulu zaman kekhilafahan kalau nggak salah pas Turki Utsmani ya, itu bajunya saja dibedakan gitu ya. Untuk apa? Ya untuk membedakan gitu. Ini bajunya orang mukmin itu harus pakai segini gitu. Bahkan jalan saja itu dibedakan gitu. Masya Allah ya. Ketika Islam tuh tegak, izahnya tegak, gayalah orang-orang Islam ketika itu dimuliakan Allah benar-benar. Nah, terus bagaimana di Indonesia? Indonesia ini juga pernah dimuliakan Allah selama berabad-abad gitu ya, berabad-abad lamanya
kerajaan Islam itu tegak di Indonesia. Ada Samudra Pasai, Sultanan Aceh, itu tegak itu. Dan menurut riwayat itu yang pernah saya tahu tuh, mereka kerajaan-kerajaan ini secara rutin memberikan zakat kepada kekhilafan Turki Utsmani. Jadi berabad-abad ya sebenarnya. Nah, itulah makanya sejarah itu yang menguasai itu, yang penguasa itulah yang menulis sejarah. Nah, ketika dikuasai oleh orang-orang tidak beriman, makanya ditulis sejarahnya itu kerajaan yang ketika itu besar itu ya kerajaan Majapahit ya, malah kerajaan Hindunya yang dibesar-besarkan. Padahal selama berabad-abad juga umat Muslim di Indonesia ketika itu jaya. Dengan apa? Dengan hadirnya ini kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, Demak, Kerajaan Aceh, Samudra Pasai, gitu kan. Bahkan di Jogja aja sekarang bendera Roy yang ada tulisan syahadatnya itu masih disimpan oleh Sultan. Ya, itu membuktikan bahwa kita dulu pernah ada hubungan dengan Kekhalifahan Turki Utsmani. Cuma sejarah di kita tuh sekarang dikaburkan ya. Dikaburkan jejak-jejak Islam, dikaburkan. Sehingga yang ditonjol-tonjolkan sekarang itu kebanyakan kebudayaan-kebudayaan Hindu, kebudayaan Buddha, buku-buku sejarah. Nah, itulah sejarah tuh sebagaimana yang menulis ya penguasanya. Ketika penguasanya ingin menghapus jejak-jejak Islam ya dibuatlah Islam tuh cuman bagian kecil, padahal berabad-abad lamanya itu Islam tuh berkuasa di bumi Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi ya, kembali kepada ayat. Tidak sama Allah tuh memperlakukan orang Islam dan orang kafir. Jadi kalau demokrasi itu gimana? Sesuai nggak kira-kira dengan ayat ini? Kalau demokrasi dalam Islam ya. Kalau dalam cerita Mahabharata ya. Mahabharata itu Pandawa sama siapa kisahnya itu? Ada yang ingat? Nah, itu 100 lawan 5. Kalau dalam demokrasi pasti yang dimenangkan Kurawa ya. Kurawa. Tapi dalam cerita itu yang menang Pandawa ya. Ya itulah. Kalau demokrasi yang ada dalam cerita itu otomatis Kurawa yang menang karena mereka sudah jauh lebih banyak. Jadi kalau demokrasi kan seperti itu ya. Pemilik suara terbanyak itulah yang menang. Tapi kalau dalam Islam bagaimana? Kalau dalam Islam ya yang banyak belum tentu benar. Karena apa? Kebenaran itu adalah dari Allah. Kebenaran itu dari Allah. Maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu karena kebenaran itu dari Allah. Jadi sama enggak tadi orang Islam sama orang kafir dalam hak suara? Enggak sama ya. Kemudian 36-nya. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan dia? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka itu orang yang ya. Nanti kelak ya, di hari akhir, Allah itu akan menyuruh orang-orang yang menyembah berhala untuk didatangkan berhalanya. Jadi disuruh ketika manusia-manusia beriman ya meminta syafaat dari Allah ya, ada yang minta syafaat ke para nabi, mereka mencari nabi lah. Ini kalau orang-orang tidak beriman, orang-orang tidak beriman tuh akan Allah suruh mencari yang dulu yang disembahnya itu gitu loh, yang menyembah patung ya, mereka mencari patung. Yang menyembah pohon, mereka akan mencari pohon. Jangan gelap.
Nyalain. Mereka dalam kesibukan gitu ya. Kesibukan. Kita minum. Ini saya bacakan ya kisahnya. Di tafsir Tabari, saya bacakan dulu kisahnya. Nyalain. Nah, jadi ada yang kemudian tuh ya, ada yang ada ya orang Nasrani menyembah Nabi Isa ya. Dan Nabi Isa tuh ditanya sama Allah, apakah kamu dulu menyuruh mereka untuk menyembah kamu? Nah, Nabi Isa menjawab, tidak ya Allah, mereka saja yang mengada-ngadakan gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang disembah, kalau definisi tadi ya, definisi togin ya, apa togok itu tadi adalah orang yang rela disembah dan menyuruh pengikutnya untuk menyembah dia. Tapi kalau kayak Nabi Isa ini bukan termasuk bukan termasuk berhala, karena Nabi Isa itu tidak minta untuk dirinya disembah, gitu ya. Jadi berhala-berhala ini adalah orang-orang atau sesuatu ya, orang-orang atau sesuatu yang rela untuk disembah dan menyuruh orang untuk menyembah dia. Itu nanti akan dikumpulkan ya. Kayak misal Firaun ya. Firaun itu berhala ya, berhala yang ridho ketika dirinya itu bahkan menyuruh ya pengikut-pengikutnya untuk menyembah dia. Nah, itu akan nanti didatangkan orang-orang yang menyembah Firaun, dipertemukan. Nah, terus ditanyakan apakah nanti mereka bisa menolong. Nah, di hari kiamat nanti gitu, di hari pembalasan nanti. Ya Allah bilang, yaitu ya. Ternyata apa? Yang mereka sembah-sembah itu ternyata tidak mendatangkan manfaat bagi mereka di hari akhir. Gitu ya. Baru mereka menyesal sendiri, ternyata apa yang aku sembah itu ternyata tidak bermanfaat bagiku. Ya mungkin selanjutnya ya, ayat 42. Bisa dibantu bacakan Mbak? Siapa yang bisa? 42 sampai 43. 42 sampai 4 berapa? 42 sampai 43 Mbak. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Kisahnya begini ya, nanti kelak di hari akhir itu ada suatu peristiwa ketika betis tuh disingkap ya. Betis disingkap ya, jadi betisnya tuh terlihat ya. Nah, betis disingkap. Kalau menurut bahasa Arabnya artinya betis disingkap ini adalah hari yang sangat sulit gitu ya. Bagi siapa ya? Bagi semua orang. Gak orang beriman dan orang tidak beriman tuh sulit bagi mereka. Saya bacakan ya di tafsir Tabari. Pada saat betis itu disingkap dan tidak tersiksa dari kaum muslim, kecuali tunduk sujud kepada Allah. Sedangkan orang-orang munafik, tulang punggungnya menjadi satu, seolah-olah di dalamnya terdapat besi untuk membakar daging. Mereka lalu berkata, Tuhan kami. Allah kemudian berkata, kamu sekalian telah diajak sujud ketika kalian dalam keadaan sejahtera. Maksudnya nih ketika di dunia ya. Jadi ketika dunia orang munafik ini mereka disuruh sujud dalam keadaan sejahtera. Tapi ternyata di hari akhir mereka tidak bisa bersujud. Di tulang punggung mereka tuh dibuat menjadi satu seperti tanduk sapi. Kemudian dikatakan kepada mereka, angkatlah kepalamu kepada cahayamu. Kemudian orang-orang munafik ini ini ya, saya bacakan kisahnya di surat ini, tafsir juga
menyambung ke surat Mutaffifin ayat 6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Mutaffifin ayat 6 ya. Dia berkata, jika telah tiba hari kiamat, manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta selama 40 tahun. Jadi ternyata kita itu berdiri nanti ya di hari akhir tuh selama 40 tahun. Masya Allah ya, 40 tahun tuh kita disuruh berdiri terus loh. Masya Allah. Kemudian ada penyeru yang menyerukan, wahai manusia, tidakkah suatu keadilan dari Tuhanmu yang telah menciptakanmu, membentukmu, dan memberikan rezeki kepadamu, tetapi kamu menyembah selainnya, maka hendaknya setiap kaum menjadikan wali apa yang telah dijadikan wali dahulu ketika di dunia. Mereka berkata, iya. Kemudian diangkat bagi setiap kaum apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu bagi setiap kaum terbentuk Tuhan-Tuhan mereka. Lalu mereka mengikutinya hingga mereka dicampakkan ke dalam neraka. Nah, jadi orang-orang musyrik dulu ya. Orang-orang musyrik dulu disuruh mencari Tuhan-Tuhan sembahannya ya. Jadi ketika dipertemukan antara orang musyrik ini dengan Tuhan-Tuhannya ya patung lah, ya berhala lah, ya Fir'aun ya. Ternyata apa? Allah kemudian mencampakkan mereka ke dalam neraka. Kemudian tinggallah orang-orang muslim dan orang-orang munafik. Jadi tadi orang musyrik sudah dicampakkan ya ke dalam neraka. Jadi ibaratnya apa? Masuk nerakanya itu tanpa hisab gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Orang musyrik masuk neraka tanpa hisab. Lalu dikatakan kepada orang muslim dan munafik, mengapa kamu tidak pergi sedangkan manusia telah pergi? Mereka menjawab, tidak, hingga datang Tuhan kami. Penyeru lalu bertanya, apakah kamu mengetahuinya? Mereka menjawab, jika dia memberitahukannya kepada kami, lalu muncullah zat yang maha agung, maka orang-orang yang menyembahnya tersungkur bersujud kepadanya. Jadi orang-orang beriman ya, ketika Allah datang kepada mereka, di hadapan mereka, akhirnya mereka bersujud. Karena apa? Mereka mengenali Allah gitu. Tinggallah orang-orang munafik yang tidak bersujud. Jadi orang-orang munafik ini ketika Allah datang, mereka tidak bisa bersujud. Seolah-olah dalam punggungnya itu terdapat besi. Besi tahu ya, besi ya. Untuk taji daging. Mereka lalu digiring ke neraka, lalu dicampakkan ke dalamnya. Sedangkan orang-orang muslim masuk surga. Mereka disambut di dalam surga dan yang menyambut mereka adalah pahala, istri-istri, dan bidadari. Setiap orang dari mereka mendapatkan ini dan itu di surga. Antara setiap surga ini dan itu, antara bawah dan atasnya, begini 1000 tahun. Insya Allah ya, kalau dengar kisah seperti ini tuh, semoga bisa menambah keimanan kita ya. Karena apa, hari akhir itu, kalau kita lihat sekarang tuh mungkin seperti kayak dongeng gitu ya, dongeng cerita, cuma cerita. Tapi sesungguhnya suatu saat akan menjadi kenyataan gitu ya, kenyataan yang pasti, cepat atau lambat. Bayangkan saja nanti hari akhir itu kita berdiri selama 40 tahun, padahal sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti kalau 40 tahun berapa itu, coba kali aja itu. Berarti lama sekali kita itu menunggu, makanya itulah maksud hari di mana betis disingkapkan itu hari yang sangat sulit. Karena orang-orang itu sangat sibuk menyelamatkan diri sendiri. Orang-orang tuh sibuk mencari syafaat ke sana kemari hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau di dunia ini kita tuh masih bilang gini kadang sama anak-anaknya gitu ya, kadang sama suaminya gitu, akan kulakukan segalanya untukmu gitu ya. Di dunia gitu kan. Bahkan kadang ada ibu-ibu tuh gini ya, aku rela menggantikan sakitnya, yang penting anakku sehat gitu kan. Ada yang kayak gitu ya ibu-ibu ya. Itu dunia mereka bisa ngomong seperti itu. Tapi di akhirat kelak kita tidak bisa lagi. Karena apa? Masing-masing orang tuh akan sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan orang-orang kafir itu ya, mereka tuh rela mengorbankan anaknya, istrinya, bahkan perbendaharaan hartanya yang sebanyak bumi hanya untuk menebus dirinya. Tapi apakah diterima tebusan itu? Oh, tidak. Karena kesempatan beramal bagi mereka sudah habis.
Makanya jangan katakan demi dirimu aku akan lakukan segalanya. Itu pret ya. Pret cuma di dunia kayak gitu. Di akhirat nggak bisa lagi kita kayak gitu. Karena apa? Masing-masing orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan orang kafir itu, orang munafik itu akan rela menebus anaknya. Anak loh, padahal anak yang kita sayang-sayang sama di dunia, yang untuk nyamuk aja kita hindarkan ya dari anak kita, itu kayak gitu. Tapi di akhirat saya tidak bisa kita seperti itu. Karena apa? Kita rela nanti misal untuk ini nih anak-anak kita nih, ya Allah, untuk nebus diriku gitu kan. Ini istriku untuk nebus diriku. Ini suamiku untuk nebus diriku. Padahal di dunia mereka tidak seperti itu. Tapi di akhirat mereka ya sebaliknya, akan kutebus semuanya yang aku punya ini untuk menyelamatkan diriku saja gitu. Itu hari yang sangat egois, hari yang sangat sulit tuh, hari akhir itu nanti. Jadi ya itulah perumpamaan ya. Itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa. Tapi berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu ketika masuk surga mereka nggak egois. Ketika masuk surga itu mereka akan saling mencari teman-temannya. Wah ya Allah, di mana ya dulu teman-temanku ya? Teman-temanku yang semajelis taklim, yang kadang kita tuh sama-sama ngaji gitu. Mereka akan mencari itu. Kok nggak ada ya di sini ya Allah ya? Coba cari tuh di neraka ada nggak gitu. Nah, makanya ada syafaat orang-orang soleh ya. Jadi orang-orang soleh itu nanti bisa memberi syafaat buat kerabatnya, buat keluarganya, bahkan buat teman-temannya. Jadi inilah makanya disunahkan kita itu terlempar ya. Maaf ya, terlempar. Jadi disunahkan kita tuh mencari sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya teman-teman yang solih dan solihah. Karena nanti itu mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah, bisa memberi syafaat ya. Tapi semuanya ini atas izin Allah. Kayak mumpung kita masih hidup di dunia, cari teman-teman yang soleh, solihah sebanyak-banyaknya. Karena nanti mereka itu bisa memberikan syafaat buat kita nanti atas izin Allah. Bahkan dulu pernah ya ada suatu cerita tuh ya, ada dua sahabat yang saling mencintai karena Allah. Janjian, nanti kalau kamu masuk surga duluan, nggak ada aku, tolong cariin aku ya, gitu. Terus ada juga, iya nanti kalau kamu juga masuk surga duluan, kamu juga ya cariin aku, gitu ya. Ya itu ya, tapi semuanya juga atas izin Allah ya. Tidak berguna juga ketika sahabatnya solih, tapi sahabat yang satunya musyrik, itu nggak bisa. Syafaat itu tidak berlaku buat orang musyrik dan munafik ya. Itu diharamkan bagi mereka, orang musyrik dan munafik. Tapi tidak dihalalkan buat orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar. Itu masih diperbolehkan oleh Allah. Makanya jangan sampai keluar iman kita. Karena Allah itu akan memberikan syafaat walaupun imannya itu nanti sebesar biji zarah ya. Biji zarah atau biji sawi. Ya gitu ya. Jadi jika manusia dibangkitkan di atas kaki mereka selama 40 tahun, matanya terbelalak ke langit, tidak diajak berbicara oleh manusia lainnya. Sedangkan matahari di atas kepala mereka hingga mereka bermandikan keringat. Setiap orang baik dan jahat dari mereka kemudian datang menyeru dari langit. Wahai manusia, tidakkah ini suatu keadilan dari Tuhanmu yang telah menciptakanmu, membentukmu, memberimu rezeki, kemudian kamu menjadikan wali selainnya. Maka hendaklah tiap orang menjadikan walinya yang dahulu dijadikan wali ketika di dunia. Ini ya, jadi ternyata ketika nanti di hari akhir itu yang bisa bersujud kepada Allah itu hanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tahu ya, orang munafik itu adalah dohirnya Islam, tapi hatinya sebenarnya ragu-ragu kepada Allah. Dohirnya Islam, ya mereka sholat, ya mereka puasa, dan menurut riwayat ya Abdullah bin Ubay itu orang munafik juga sholat di belakangnya Rasul, tapi dia munafik. Nah itulah. Ya kapan-kapan nanti ada sesi khusus ya kita membahas apa itu iman, apa itu Islam, apa itu munafik ya. Gunanya apa ya? Supaya kita bisa terhindar dari sifat kemusyrikan dan munafikan. Karena dua itu adalah sangat berbahaya. Bisa-bisa kita diharamkan surga gara-gara kemusyrikan kita, gara-gara kemunafikan kita ya. Nauzubillah min dzalik. Nah kemudian ya di ayat 43 sekarang 44 ya. 44 sampai 47. 44 sampai 47. Bisa minta tolong nggak dibacakan? Ada yang bisa membacakan ayat 44 sampai 47?
Aku bacain ya. Ya. Biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka, sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Ataukah engkau Nabi Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani utang? Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Jadi Allah itu sudah memberikan kepada orang-orang kafir itu tenggang waktu, waktu ya, deadline lah ya, deadline secara berangsur-angsur. Jadi orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini, makanya kadang kok kadang punya pemikiran kayak gini ya, kok kadang orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang jahat-jahat itu kok kadang umurnya malah panjang-panjang gitu ya. Ternyata itu apa ya? Ayatnya ini ya terjawab. Jadi Allah itu ternyata ngasih tenggang waktu buat mereka. Karena apa? Nanti Allah akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Jadi apa? Biar azabnya itu nanti disempurnakan nanti di akhirat. Ya. Di dunia mereka juga dapat azab, di akhirat juga mereka lebih-lebih disempurnakan azabnya mereka di akhirat. Makanya kebanyakan orang-orang yang jahat-jahat atau orang-orang yang berhala-berhala itu ya, dan orang-orang yang berdosa itu banyak kan umurnya panjang-panjang. Kenapa? Supaya istidrot ya sebagai mereka untuk menyempurnakan azabnya nanti mereka kelak di akhirat. Jadi bukan karena Allah sayang, bukan karena Allah ini sama mereka, tapi karena supaya ditambahkan azabnya berlipat-lipat nanti di akhirat. Nah nih, maksud firman-Nya. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Maksudnya adalah aku beri tambahan waktu pada ajal mereka. Dan itu berupa waktu dari masa atas kekufuran dan pembangkangan mereka kepada Allah. Sehingga sempurna hujah-hujah Allah kepada mereka. Nah ini, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Sesungguhnya tipu dayaku terhadap orang kafir sangat teguh dan kuat. Jadi orang kafir itu membuat makar, ternyata makar Allah lebih dahsyat. Di ayat 4-7-nya, maksudnya adalah apakah kamu meminta upah dan balasan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, atas nasihat yang kamu berikan kepada mereka, dan ajakan kepada kebenaran? Apakah lalu mereka diberati dengan utang, sehingga mereka tidak mau menunaikannya, dan menolak untuk menerima nasihat? Mereka juga menjauh karena besarnya apa yang ditimpakan kepada mereka berupa utang ketika mereka diajak untuk masuk agama Islam. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maksudnya adalah apakah mereka terdapat di Al-Lauh Al-Mahfuz yang di dalamnya terdapat berita tentang apa yang telah ditetapkan. Lalu mereka menulisnya dan menentangmu dengannya, serta mengaku bahwa mereka ketika tetap kufur kepada Tuhan mereka, berarti adalah kedudukan yang terbaik di sisi Allah, dan juga lebih baik daripada kedudukan orang yang beriman. Nah itu, jadi Rasul dianggap meminta upah kepada mereka, atau diberati dengan utang. Padahal Rasul sama sekali tidak pernah meminta sedikit pun imbalan atas dakwahnya ya. Sedikit pun Rasul tidak pernah meminta imbalan atas dakwahnya. Kemudian ayat 48 sampai 52. Bisa tolong bacakan, Mbak? Siapa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Sudah. Langsung Mbak, sampai 52. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Ini kesimpulannya sebenarnya ya, ini kesimpulan dari surat Al-Qalam nih. Kita disuruh bersabar ya, sebagaimana sabarnya Rasulullah. Maka bersabarlah wahai kaum Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan jangan kita tuh seperti orang yang dalam perut ikan. Perut ikan itu siapa? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus itu adalah orang yang berdakwah pada kaumnya di suatu negeri ya, suatu negeri namanya negeri Mausul, dan ternyata keimanan mereka tuh lambat. Jadi orang-orang pengikutnya Nabi Yunus tuh lambat gitu, sehingga Yunus itu merasa berat dengan sikap mereka gitu, karena mereka tuh selalu melambat-lambatkan dalam keimanan. Disuruh ini mereka tuh lambat gitu ya, disuruh ini mereka ini ya. Akhirnya Yunus tuh marah, kesel gitu kan sama kaumnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyunnahkanku untuk tetap tinggal di kalangan mereka yang tetap pembangkang dan ingkar itu, sedang dia berkuasa untuk mengutusku
kaum yang lain. Akhirnya Nabi Yunus waktu itu naik perahu di tengah laut, perahu tuh hampir tenggelam kan, kelebihan muatan. Akhirnya penumpangnya membuat undian, siapa nih yang keluar akan dicampakkan ke laut. Dan akhirnya setelah itu undian itu yang keluar tuh namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus, dan akhirnya Nabi Yunus itu dicampakkan laut yang akhirnya dimakan oleh ikan besar. Makanya ini perintah kepada Rasulullah. Makanya sabar gitu ya. Sabar wahai kamu Muhammad. Nah, sekarang jangan kamu seperti orang yang di dalam perut ikan gitu ya. Yang nggak sabar, kurang sabar ya. Nabi Yunus waktu itu kurang sabar karena umatnya, pengikutnya disuruh ini dalam iman, disuruh ini nggak mau. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan, marah kan, pergi kan ke atas kapal. Jadi kita disuruh sabar seperti sabarnya Rasulullah, jangan seperti sabarnya Nabi Yunus. Ya. Namanya Nabi Yunus bin Matta ya. Kalau orang Nasrani mungkin mengenalnya Nabi Yunus itu dengan nama Matius. Matius ya, makanya kan ada Injil apa tuh? Injil apa? Matius apa Injil apa gitu. Itu sebenarnya namanya Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang dalam perut ikan ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Dan sekiranya dia tidak mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikan termasuk orang yang soleh. Dan akhirnya kan karena doanya Nabi Yunus ya. Dan Nabi Yunus itu kebiasaannya memang selalu berdoa ya. Doanya dia selalu mentasbihkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka ini untuk minadz dzalimin. Nah, itu doanya Nabi Yunus ketika dalam perutnya perutnya ikan paus, sehingga Allah memilihnya dan menggolongkan Nabi Yunus sebagai orang yang soleh, mengampuninya kemudian menyelamatkan dia. Nah, menurut riwayat ya, ketika Nabi Yunus sudah diselamatkan, terus didamparkan di negeri yang tadi ditinggalkan itu, akhirnya penduduknya itu setelah ditinggalkan Nabi Yunus, akhirnya mereka beriman gitu. Masya Allah ya, setelah ditinggalkan Nabi Yunus malah penduduk yang kaumnya Nabi Yunus malah beriman. Nah, itulah buah dari kesolehan. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu adalah benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Inilah hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan ya dengan pandangan mereka. Pandangan mereka itu apa? Orang-orang kafir itu biasanya menyebar penyakit ain ya. Mungkin sering pernah dengar ya. Ain itu bisa mendahului takdir dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya Rasulullah itu banyak sekali ya mencontohkan doa-doa kepada kita agar kita terhindar dari penyakit ain atau pandangan mata jahat ya. Tadi disunahkan kita tuh membaca doa kul gitu ya. Doa kul itu bisa juga untuk doa-doa perlindungan supaya kita terhindar dari penyakit ain. Ya alhamdulillah ya, sudah 9.15. Alhamdulillah juga sudah selesai tafsir dari surat Al-Qalam. Alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa memahami, mengamalkan, terutama yang amal ya, karena tafsir yang paling baik itu ya sebenarnya tafsir amal, tafsir yang diamalkan. Jadi berbeda dengan Quran. Itulah sebaik-baik tafsir Al-Quran. Ya, demikian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Novi. Ini kultum dulu apa ya? Sudah ada. Adakah Mbak Christine? Ada, cuman nggak on cam. Ya kalau nggak buat pekan depan aja Mbak. Ini udah 9.15. Iya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, tutup aja sambil ngobrol santai. Apa bingung? Apa saya suaranya kecepatan? Maaf ya kalau suara saya itu kecepatan. Kalau suara saya kecepatan nanti ditegur aja ya Mbak. Tadi doa yang terhindar dari penyakit ain itu apa? Doa apa? Doanya banyak Mbak. Sebentar saya bacakan dulu ya. Bisa pakai dahulu Rasulullah itu sering meru'yah dengan sering membaca ta'awud dari gangguan pandangan mata jin dan manusia. Dan ketika diturunkan surat Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau meninggalkan semua bacaan ta'awud selain kedua surat itu. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas ya Mbak, itu bisa sebagai doa perlindungan kita dari ain. Atau juga dulu kan Rasulullah juga pernah ya
Rasulullah tuh pernah juga kena sihir. Nah, itu yang meru'yah langsung itu malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril yang meru'yah. Dan itu Jibril menjampi. Jibril meru'yah dengan doa berikut. Ini saya bacakan artinya aja ya. Dengan nama Allah aku meru'yahmu, mengobatimu dari semua penyakit yang mengganggumu, dari kejahatan setiap diri, dari pandangan mata yang dengki kepadamu. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meru'yah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsi wa ainin tushnik wallahu yashfik. Bismillahi arqik. Nah, ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi banyak sebenarnya doa-doanya. Cuman yang paling gampang mungkin Al-Falaq, An-Nas. Gitu ya. Ada juga nih ada nih kisahnya nih. Ada seorang yang berkulit putih, dia memiliki tubuh dan warna kulit yang bagus. Maka Amir Ibnu Rabi'ah, saudaranya Bani Abdi, memergoki ketika ia mandi. Jadi pandangan mata takjub ya. Aku belum pernah melihat pemandangan yang seperti hari ini. Tidak selembar kain pun yang menutupi kulitnya yang bagus itu. Maka saat itu juga Sahal jatuh pingsan. Nah, ini dia kena ain. Jadi pandangan mata jahat. Jadi pandangan kekaguman, tapi secara tidak sengaja menyebabkan ain tadi ya. Lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu dikatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, maukah engkau mengobati Sahal? Dia demi Allah tidak sadarkan diri, jadi pingsan. Apa kalian mencurigai seseorang menjadi penyebabnya?" Mereka menjawab, "Ini karena Amir memandangnya saat dia lagi mandi." Lalu Rasulullah tuh menyuruh kepada Amir, "Mandilah kamu untuknya." Maka Amir membasuh mukanya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, dan ujung-ujung jari kedua kakinya, serta bagian dalam kakinya dari timba air. Kemudian sisanya disiramkan oleh seseorang ke kepalanya dan punggungnya dari arah belakang, yaitu dengan menumpahkan sisa air timba itu. Tuh. Setelah hal itu tersebut dilakukan, maka Sahal sadar kembali dan bergabung bersama orang-orang yang orang-orang tanpa mulai sedikit gangguan dan sehat walafiat. Ya, ini hadis ya. Hadis dari Amir bin Rabi'ah. Jadi ini makanya disunahkan ketika mandi itu ditutup ya, karena mungkin zaman dulu itu kamar mandinya tidak ditutup ya, jadi orang-orang itu masih bisa melihat gitu. Jadi ini salah satu cara mengobati ya, yang bagaimana Rasulullah ajarkan itu dengan misal nih orang yang menyebabkan ain itu mandi, nah air untuk mandinya itu disiramkan ke yang sakit, yang kena penyakit ain itu. Tuh, seperti itu Mbak. Itu kalau tahu ya, kalau tahu yang menyebabkan ainnya. Tapi kalau tidak tahu, ya itu aja pakai surat Al-Falaq, An-Nas itu ya. Itu kan ada doa-doa perlindungan ya dari orang yang dengki gitu kan. Ini ketika kita disunahkan ya, ketika memandang dengan pandangan yang takjub itu, kita sunahkan mengucapkan barakallah gitu kan, masya Allah gitu ya, agar kita juga tidak menimpakan ain. Karena ain itu benar adanya, hak adanya, dan bisa mendahului takdir, dan memang penyakitnya itu ada gitu. Jadi disunahkan kita ketika kagum itu masya Allah, barakallah kayak gitu ya, mendoakan dengan menyebut nama Allah. Kalau doa-doanya tadi itu tadi ya, Al-Falaq, An-Nas, atau kalau tahu orang yang menyebabkan ain tahu ya, dengan air yang dipakai untuk mandi itu kemudian disiramkan kepada yang sakit. Kayak gitu ya Mbak. Atau mungkin juga bisa ditanyakan kepada orang yang ahli ru'yah juga ya. Itu bisa juga. Kalau hadisnya sih tadi seperti ini. Al-Falaq, An-Nas itu bisa mengobati ain. Ada lagi? Kalau nggak ada, kembalikan lagi ke Novi. Langsung penutupan aja ya Tante ya. Ya. Sudah penghujung acara yaitu penutupan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya selaku MC dalam acara ini jika tersalah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.